Salam dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Pak Momon, Saya Imam Sofyan. di channel Santrekona guys. Channel yang memang diciptakan untuk berbahagia, Betul, bersenang-senang, betul sekali. dan jangan pernah galau. Betul sekali guys. Berjumpa lagi bersama saya. Lama sudah tidak jumpa ya guys ya. Karena jujur kemarin-kemarin saya sangat sibuk. Banyak job yang harus saya kerjakan. Kemarin saya dapat telepon dari tim Santrekona bahwa mau membuat konten katanya. Kontennya terkait kasus yang viral pada sekarang itu ya Mas ya. Kasus viral Iya. terkait perbandingan suara azan dan suara anjing itu ya. Oke. Itu. Gimana menurut Mas Sufyan ini sebagai kader NU? Oh, kader NU. Kader NU. Ya. Iya, gimana Mas? Jadi menurut saya kalau melihat videonya secara full ya, Secara full, tidak terpotong-potong. tidak terpotong-potong karena kebanyakan yang viral itu kan yang di TikTok itu. Oh, yang terpotong-potong ya. Yang terpotong-potong Bahaya yang itu. di TikTok, dan itu hanya 1 menit. Padahal kalau nggak salah itu kurang lebih 3 menit ya, atau Iya. 2 menit 45 gitulah. Dan itu yang viral dan akhirnya itu menjadi apa namanya? Menjadi gejolak di negara kita kan. Jadi kalau menurut saya, ketika saya melihat secara full, itu tidak ada dan tidak ada niatan sama sekali kalau apa namanya, Menteri Gus Yakut Menteri itu Agama. Menteri Agama membandingkan antara suara adzan dan suara anjing. Itu tidak ada sama sekali. Tidak ada. Kalau nonton full ya. Kalau nonton fullnya itu tidak ada karena sudah dijelaskan di sana kok. Iya. Oh iya iya. Tapi sekarang kok banyak yang demo-demo turunkan Gus Yakut gini-gini. Itu gimana? Ya wajar lah ya, sekalipun saya berbeda pandangan, tapi saya juga harus menghormati gini kan, hak berbicaranya Oh dia. iya. Saya Namanya juga demokrasi. namanya juga demokrasi kan. Ya minta tolong kalau demokrasi yang demo jangan dikerasi. Oke, Iya, betul. Kasihan juga. Harus difasilitasi lah ya, Ya, harus betul. difasilitasi yang demo-demo itu Ya, kan. hargai juga ya terus. Meskipun itu menjadi kebingungan sendiri, Oh ya pasti. karena ketika demo itu yang didengarkan suara adzan. Jadi selama perjalanan suara adzan terus demonya. Oh seperti itu. Seperti akhirnya pas ini kok tetap duhur-duhur terus gitu kan. Padahal sudah asar. Iya itu jadi bingung. Jadi bingung ini asar apa duhur kan. Makanya sekarang gara-gara viral kasus Gus Yakut, teman-teman yang mungkin Islam kan yang demo itu ya. Kemungkinan lah, Kemungkinan Islam. karena kalau adzan ini kan syariat Islam kan ya, syariat Islam apa namanya? Jadi hanya untuk orang Islam saja. Jadi kalau ada orang di luar Islam yang mau demo itu nggak mungkin. Nggak mungkin, pasti orang Islam Pasti yang orang demo, Islamnya ya. lah. Akibat kasus dari ini orang Islam mungkin jiwanya gini ya, panas gitu kan. menggebu-gebu. Tapi kalau mendengar suara adzan kok malah tidur nggak sholat, ya gimana itu? Itu yang jadi masalah. Ya itu gimana dong? Itu yang jadi, makanya saya tidak mau tidak mau mengikuti atau apa namanya masuk ke dalam itu, karena saya pribadi dengar adzan aja saya sudah merasa capek untuk mau bersegera ke masjid itu kan. Masih ditunda-tunda. Masih ditunda-tunda terus ketika ada permasalahan mencuat mengenai adzan seakan-akan saya mau gini kan nggak enak juga kan. Oh iya. Jadi lebih baik saya diam, dan saya sebagai kader NU nggak mungkin Gus Yakut melakukan perbandingan antara suara adzan dan sebagainya. Yang jadi permasalahan ini konteksnya itu suara tua yang harus diatur. Diatur. Jangan terlalu nyaring gitu ya. Jangan terlalu nyaring karena ya mungkin ini ya di Jawa itu sendiri kan banyak ya 100 meter sebagaimana ungkapan Gus Yakut 100 meter sudah ada musola, masjid. Akhirnya pas suara adzan tuh gini, saling saut-sautan gitu kan. Jadi kalau menurut saya ini salah yang
yang memviralkan ini yang salah. Karena dia memviralkan Iya, iya. sepotong-potong. Iya kan sekarang banyak tuh beredar video-video pendek terkait ungkapan Gus Yakut yang itu kan, Iya. anjing dan azan itu. Itu sangat disayangkan lah ya. Iya. Dan saya yakin Gus Yakut nggak ada niatan untuk membandingkan suara Adan dan suara itu. Saya yakin itu. Orang beliau Gus kok. Ya Gus ya. Bukan Gus-Gusan kan. Oh iya. Beda dengan yang Gus-Gusan. Oh iya. Yang Pasti. Gus-Gusan yang seumpama yang Allahu Akbar terus ada bunyi yang gimana gitu kan ya. Itu Gus-Gusan yang itu nggak dapat legalitasnya gitu loh ya. Legalitasnya dari YouTuber netizen aja. Gus abal-abal. Gus apa? Kopi dulu. Biar gak panik. Oke, ternyata seperti itu ya guys ya. Makanya penonton Sentrikon itu harus cerdas. Harus cerdas. Jangan nonton video yang sepotong-sepotong. Yang sepotong-sepotong. Jangan. Kalau, Hindari. Kalau ada quotes yang baik yang bisa menggugah jiwa, baru sepotong-potong nggak kenapa. Nggak kenapa. Tapi kalau Pernyataan orang pernyataan itu orang dilarang untuk ini. dilarang. Harus tonton full biar Harus tonton paham. secara full biar paham. Saya begini bukan apa, kasihan sama kalian ini. Benar. Otaknya harus dipakai. Kasihan. Astagfirullah. Saya menyayangkan aja. Iya, kenapa ini? Gimana kalau seperti ini? Indonesia mau jadi apa ini? Mau jadi apa? Nggak jadi apa-apa. Gimana ini saya? Gak jadi apa-apa juga di sini. Iya. Aduh, Terus gimana Pak Mumun ketika mendengar itu? kaget, aslinya kaget sih. Cuma pada awal pendengar itu saya cuma, loh, kenapa Gus Yakut seperti ini? Memperbandingkan antara, it's okay. Kalau saya it's okay, tapi perbandingannya itu loh terlalu ke anjing gitu. Seumpamanya dibandingkan dengan suara geber-geber mungkin agak ya. nurun. Ini untuk terlalu keras menurut Itu saya. Pak Mumun belum melihat video fullnya? Ya belum, itu awal-awal sih kan karena Sudah viral duluan Iya, ya, sudah viral duluan. Saya pun begitu. Tapi apapun yang keluar dari kader NU, kalau dipotong-potong itu akan salah. Jadi yang dibidik bukan pernyataannya, Tapi dia kader kader siapa? NU. Wah. Dia kader NU. Jadi nggak cuman Gus Yakut aja ya, bahkan sebelumnya Gus Muafik juga pernah gitu kan. Iya, yang sempat viral itu terkait kasus apa itu? Ya pernah lah, pernah viral ya. Jadi kalau sekiranya ada pernyataan orang NU yang salah, itu bombastis lah. Bombastis, dan ini orang-orang yang memang tidak suka terhadap NU. Aduh, saya yakin itu. Bahaya kalau seperti ini. Nah sekarang begini Pak Mumun, menurut Pak Mumun ya, jadi urusan ada nih kan sudah jelas deh ya. Sudah jelas. Sudah jelas dan sudah yang demo sudah melakukan apa aspirasinya. Oke. Dan saya yakin akan cepat selesai ya. Iya. Terus perkembangan yang Pak Mumun dengar lagi tentang negara ini apa? Perkembangan. Ya, yang baru-baru ini viral selain tentang ini. Cuma itu kan kemarin sempat viral, kan saya scroll itu kan terkait penundaan apa itu? Pemilu 2024 Pemilu ya. itu ditunda itu, kok bisa itu ya? Cuma saya anggapannya gini, kalau penundaan pemilu itu kan penambahan tahun periode gitu ya? Ya, penundaan periode. Jadi belum diatur ya apa mau diperpanjang atau bagaimana, nggak tahu, masih belum diatur. Cuman aneh saja, kalau saya lihat aneh saja. Ya aneh saja sih. Ya Dan alasannya pun itu tambah aneh. gimana? Jadi karena alasannya ekonomi Indonesia sedang lagi mau menyembuhkan ekonominya. Loh. Kan masih masa Covid kan? Ya. Terus yang kedua, penyebaran Covid ini biar bisa terkendali. Jadi fokusnya itu ya Gimana? ini Covid itu. Ekonomi gimana? Menyembuhkan ekonomi. Ekonomi negara atau ekonomi keluarga? Kalau itu saya nggak tahu. Atau ekonomi partainya ya. Ekonomi partai? Ya, atau Bisa cuman sekedar isu untuk menaikkan rating partainya. Karena yang mengusulkannya ada berapa partai kan ya, dan saya lihat, kalau saya pribadi menilainya sih ya,
alasan ini nggak logis ya. Nggak logis sekali sih. karena Serius nggak logis sekali sih. Perbandingannya beginilah kalau menurut saya. Perbandingannya kenapa? Jadi ketika pilkada 2020 yang kemarin, yang kemarin ya. itu kenapa nggak ditunda, justru dilanjutkan. Dan ketika saat ini malah dilanjutkan, ingin ditunda. Oh iya, positif saja lah. Iya, Karena corona. Karena corona. Keluarga gak ada uang. Bisa jadi bisa begitu, iya gak ada bisa jadi uang. begitu. Jadi diperpanjang. Biar terus ngalir rezeki, aduh, Ya, ekonomi. Bagi saya sih nggak logis lah. Nggak logis, atau sebagian orang mengatakan bahwa ini hanya nameplate rating aja ya. Yes, nameplate rating karena yang mengusulkan ini ratingnya turun. Partainya ratingnya lagi turun. Itu saya lihat saya baca di di media-media survei yang terbaru Ya, itu kan. Jadi padahal udah banyak loh yang dikeluarin. Baliho-baliho. Iya itu. Iya kan. Selamat itu. Ya baliho for presiden gitu kan. Iya. Terus masih merasa kurang ternyata. Oh ya namanya. Jadi kalau di politik tuh hasrat nafsunya semakin tinggi biasanya. Untuk merebut kekuasaan, hasrat nafsunya semakin tinggi, apapun bisa dilakukan. Termasuk rencana pemilu ditundain. Itu nggak masuk akal. Bingung saya sekarang sama partai-partai sekarang ini. Bingungnya gimana? Nah, masalahnya bukan ke partainya sebenarnya ya. Terus? Sama kader partai yang sudah menjabat, itu saya bingungnya. Kok bisa keputusan itu harus disetujui dari partai dulu? Ya itu. Jadi seperti itu. Ingat para pemerintah, ingat ya, kalian yang milih itu saya, bukan partai. Saya juga ikut milih. Yang milih ini kenapa? Keputusan rakyat tidak disetujui. Nah, iya betul itu. Masalah partai ini negara kesatuan Republik Indonesia. Betul. Bukan negara ketum partai. Betul. Kok bisa ini? Bisa lah, orang dia yang punya negara ini. Gimana jadi? Gimana? Iya, orang dia yang punya negara, jadi suka-sukanya dia lah mau diapain gitu kan. Kita sebagai warga ya apa yang bisa kita lakukan? Kita demo seperti ini pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja, ternyata tetap disahkan Undang-Undang Cipta Kerja. Ya jadi rakyat ini bukan lagi menjadi raja di negaranya sendiri. Betul. Dia cuman sekedar nunut urip. Nurodi Kepada pemerintah dan orang-orang ini merasa mewakili semuanya, padahal mewakili partainya saja. Oh iya, pasti. Kalau bukan karena rakyat, kalian tidak akan duduk di kursi jabatan. Betul. Makanya prioritaskan apa yang menjadi usulan rakyat, bukan malah ketum partainya. Makanya itu yang membuat saya males untuk masuk ke partai. Hapus saja partai ini. Mau diapain? Terus mau jadi apa bangsa Indonesia tidak ada partai? Oh iya ya lu. Tapi ada partai jadi apa juga ya? Iya gimana? Nggak jadi apa-apa. Partai itu cuma menjadi kendaraan menurut saya. Iya, kendaraan aja. Kebetulan kendaraannya nggak ada bensinnya, harus di full terus. Betul itu. Kekurangan dana terus partai ya. Rakyat lebih kurang. Bukan apalagi di masa partai. pandemi ini. Waduh, luar biasa kurangnya, Mas. Benar. Aduh. Kok bisa ini? Kita cukupkan sajalah kita, karena nggak ada habisnya kalau ngomongin partai ini kan. Jadi rakyat hanya punya hak memilih calon yang ada, tidak punya hak untuk memilih siapa yang bakalan jadi calon. Betul sekali itu. Betul. Iya. Kamu yang pamit aja ya, saya keluar duluan. Iya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya keluar dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.